Sopo iki? Ana kethek gagah putih ulune. Sopo kuwi? Kula Raden Anoman lambalik takon kowe sapa? Putra saka lima, Bambang Sotama. Kula adalah Bambang Sotama. Iki sing tak goleki. Ayo, antemi awakku. Yuk. Wah, sahabat, di sana gedung, di sini gedung. Di tengah-tengahnya trotoar. Bukan dong ya. Di tengah-tengahnya pusat belanja. Wayangnya bingung, saya juga bingung kira-kira siapa yang baru tampil ya. Itu dia sahabat saya namanya Marvelius Riordan. Seorang remaja zaman now yang suka banget sama wayang. Luar biasa banget ya. Nah, jadi, tapi lupa nyapa sahabat di rumah. Wah, saya ucapkan selamat pagi buat sahabat semua. Selamat datang di rumah Michael Chandra luar biasa. Dan pagi ini kita akan kedatangan sahabat-sahabat saya yang luar biasa banget. Karena mereka inilah yang menjaga tradisi sejak usia dini. Nanti kita akan ngobrol sama Marvel ya. Siapa dari kalian yang tahu wayang kulit? Atau jangan-jangan kalian pada nggak tahu ya? Jadi sahabat, wayang kulit itu adalah seni pertunjukan asli dari Indonesia loh. Hebatnya, wayang kulit sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Keren kan? Jadi kita semua harus bangga sama wayang kulit ya sahabat. Nah, kalau yang mainin wayang kulit disebut dalang. Kenalin nih, dalang muda bertalenta Marvelius Riordan. Meski usianya remaja, Marvel suka banget sama wayang kulit. Mulai dari menggambar sketsa wayang kulit sampai jadi dalang. Marvel bahkan bercita-cita jadi dalang profesional loh. Hebat kan sahabat? Kita doain Marvel bisa jadi dalang yang mendunia ya. Nah, sahabat di rumah kita udah sama Marvel nih. Dalang yang keren banget tapi usianya masih muda. Wah, Marvel bisa ceritain nggak ke sahabat di rumah, kenapa sih kamu memilih untuk jadi dalang? Aku pilih jadi dalang mungkin karena aku udah senang wayang dari dulu. Terus juga aku kalau nonton pertunjukan wayang ngerasa takjub gitu. Jadi merasa pengen ngelakuin juga dan kebetulan karena ini seni asli Indonesia jadi nggak ada salahnya buat melestarikan. Wah, luar biasa ya. Nah, awal kamu mengenal wayang, dunia wayang itu kapan sih? Ingat ya usia berapa? Aku mulai kenal wayang sejak usia 3 tahun. 3 tahun. Siapa yang memperkenalkan wayang? Jadi di rumah ada wayang milik kakek. Nah, wayang-wayang itu yang bikin saya jadi suka wayang. Nah, kira-kira kamu tuh belajarnya kayak gimana? Belajar sendiri atau ada diajarin sama kakek misalnya? Kalau dulu belajar sendiri, mulai dari tutorial di YouTube atau nonton sendiri di pagelaran. Tapi sekarang udah masuk sanggar, jadi udah ada yang ngarahin, jadi lebih terarah gitu gerakan-gerakannya. Dan wow, keren banget ya, sahabat di rumah. Nah, penasaran nih outfitnya dalang kan beda ya. Ini harusnya kayak gimana nih? Emang seperti ini outfitnya dalang? Emang seperti ini. Jadi dia ada bajunya, ada jariknya, kainnya, dan pakai sepatu, dan ada kerisnya juga. Nah, kita ngobrol karena kamu dalang, pasti kamu kenal dong karakter-karakter wayang yang kamu bawa nih saat ini di rumah saya. Kenalin dong ke sahabat di rumah, ini apa aja nih?
Nah, kalau yang ini namanya Anoman. Ini tokoh favorit saya karena dia ini manusia kera dan sakti. Wah, yes. Dan juga dia ini setia dan umurnya panjang. Oke, itu Hanoman. Lalu siapa lagi? Bima atau Werkudara. Oke. Nah, ini pribadinya tegas, galak, jujur, dan jarang bicara. Oke, kalau dari tadi kita udah lihat karakter-karakter wayang. Kamu ini selain jago sebagai dalang, kamu juga membuat sketsa gambar wayang. Iya, betul. Wah, mantep banget. Nah, hari ini soalnya Marvel membawa sejumlah sketsa wayangnya ke rumah saya. Yuk kita lihat yuk. Kita kasih lihat ke sahabat di rumah. Ini nih gambar yang keren-keren nih dari Marvel. Ini awalnya kamu tertarik untuk menggambar ini dari mana sih? Kan padahal kalau anak usia kamu biasanya anime dan ya kan? Iya. Karena wayang ini saya kan kebetulan sudah suka gambar dari kecil. Dan karena pas itu bertepatan juga saya kenal wayang, jadi kalau digabungin kayaknya bagus saya gambar wayang. Akhirnya sampai sekarang saya gambar terus. Dan karena makin modern dan pengen bikin kreasi yang bagus, jadi saya gabungkan ya. Misalkan ini dari tokoh anime ada juga digabungin jadi wayang. Oke, wow. Nah, kalau aku lihat dari hasil-hasil kamu ini, kan semuanya itu ada detail ya, very detailing gitu ya. Iya, ada. Iya. Ini susah nggak sih buatnya? Kalau udah terbiasa sih enggak. Kalau udah hafal anatominya enggak. Oke, baik. Kalau yang paling susah yang mana? Yang paling susah biasanya yang kayak begini nih. Dua ini, sama yang gede-gede kayak begini lebih susah. Kenapa ini susah dibandingkan yang lain? Tiga ini. Kalau yang kayak gini susahnya karena detailnya. Oke, iya detailnya. Ini juga ya? Enggak, kalau yang ini dia karena proporsinya susah. Ini soalnya benar-benar saya desain sendiri. Oke, karena kamu bilang ini kesulitannya tingkat tinggi, butuh waktu berapa lama untuk bisa menyelesaikan? Kalau ini waktu itu sampai 3 minggu lebih karena ada sekalian selingan dari tugas sekolah juga. Oh, jadi 3 minggu ya. gitu. Nah, mungkin sahabat di rumah juga penasaran kalau kamu sketsa begini, ini bisa dijadikan wayang nggak sih? Bisa, udah ada contohnya. Udah ada contohnya Sudah. juga ya? Oke, gimana kalau kita tantang sahabat di rumah Marvel untuk menggambar sketsa wayang dengan karakter Hanoman? Setuju nggak? Oh ya, boleh. Boleh loh. Ya saudara, udah disiapin. Wah, saatnya Marvel akan membuktikan ya kejagoan membuat sketsa wayang Hanoman. Kita lihat ya hasilnya nanti seperti apa. Dan saya ingatkan ke sahabat di rumah jangan kemana-mana. Karena habis ini akan hadir sahabat saya yang lain yang akan juga melestarikan budaya sejak dini melalui tarian. Makanya tetap di Michael Chandra, luar biasa. Kita lihat penampilan dari Marvel. Anoman ini adalah seorang manusia kera yang sudah hidup dari zaman Ramayana sampai Mahabharata. Ia adalah putra dari Dewi Anjani dan Batara Guru atau Manikmaya. Sejak kecil dia sudah diberi kesaktian sehingga saat besar ia punya kekuatan dan punya ketahanan yang sangat besar dan punya kemampuan untuk merubah dirinya menjadi raksasa sebesar gunung atau bisa dibilang Dewi Krama. Saat perang antara Ramawijaya melawan Rahwana, ia berpihak pada Ramawijaya dan membantu melawan pasukan dari Rahwana. Hingga pada zaman Mahabharata, ia tetap berpihak pada kubu yang baik yaitu kubu Pandawa. Dan ia menemani para putra-putra Pandawa dalam mendapatkan wahyu, salah satunya menemani Raden Samba dalam mendapat wahyu Cakraningrat meskipun akhirnya tidak mendapat. Pribadi dari Anoman adalah setia,
kuat dan jujur. Dia juga bijak dalam menggunakan kesaktiannya sebab dia tidak pernah menggunakan kekuatan maupun kesaktiannya untuk hal-hal yang buruk dan hanya membantu pihak-pihak yang benar-benar menjalankan. Untuk kesaktiannya dia bisa bergerak dengan lincah seperti kera pada umumnya dan dia juga punya ketahanan yang kuat. Selain Triwikrama tadi, dia juga bisa mengangkat gunung yang besar. Seperti contohnya pada saat mengalahkan Rahwana, ia mengangkat 2 gunung dan menghimpit Rahwana sehingga dia tidak bisa bangkit dari kematian. Susah ya? Susah banget. Susah banget.